Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita awali pertemuan ini dengan doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dan bagi Anda yang non-Katolik, silahkan doa menurut iman Anda masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul malam ini untuk belajar dan berdiskusi bersama. Terangilah pikiran kami dalam mempelajari etika politik di dunia digital ini. Bimbinglah kami agar mampu menggunakan teknologi untuk membangun kebaikan bersama. Berilah kami hikmat untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Jadikan kami pembawa damai dan keadilan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga yang kami pelajari hari ini bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata untuk melayani sesama dan memuliakan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terlebih Selamat malam. dahulu saya ingin menyapa pemateri hebat kita yang sudah hadir bersama kita di ruang virtual ini, Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman. Saya Ya. sering mendengar di podcast-podcast biasa dipanggil Prof. Franky. Semoga saya tidak salah, Prof. Tidak salah. Selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu dosen yang tidak terafiliasi dengan STFT Widya Sasana, dan terlebih lagi teman-teman mahasiswa. Selamat datang dan berjumpa dalam sesi kursus filsafat yang diselenggarakan oleh program Magister Filsafat STFT Widya Sasana. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di tengah banjir informasi yang terdistorsi dan narasi politik yang memecah belah, kehadiran kita di kursus filsafat ini adalah sebuah pernyataan sikap. Di saat filsafat sering dianggap tidak praktis, rumit, jelimet, sulit, dan mungkin juga bikin pusing. Namun, kita tetap berani meluangkan waktu untuk mengikuti kursus ini. Disinilah letak aslinya. Di tengah alergi yang seringkali muncul ketika orang berbicara tentang filsafat tersebut, saya harus berani mengatakan bahwa filsafat itu indah dan mempesona karena menawarkan kedalaman. Romo Wayan, sekaligus dosen kami, beliau sering mengatakan kepada kami bahwa belajar filsafat itu membuat kita semakin glowing. Di tengah paradoks ruang digital yang menghubungkan sekaligus memecah belah, filsafat hadir sebagai penawar kedangkalan. Ketika segalanya serba instan, justru saat itulah kita paling membutuhkan kedalaman berpikir. Maka mungkin kita bisa mengajukan dua pertanyaan krusial yang bisa memantik nalar kritis kita untuk mengikuti sesi ini. Yang pertama, di mana batas kebebasan berekspresi di ruang digital agar tidak melukai tanggung jawab sosial? Lalu, bagaimana kita membangun tata kelola digital yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana? Saya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan ini, namun merupakan suatu kehormatan berkenan hadir menjadi narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman. Adapun ciri khas karya beliau adalah penekanan pada kritik ideologi, menggali ruang bagi beragam kebenaran, serta pengenalan pemikiran Habermas dan hermeneutika modern. Namun seperti yang dikatakan oleh Einstein, kita tidak akan pernah mengerti sesuatu jika kita tidak mampu menjelaskannya dengan sederhana. Belajar filsafat tentu saja tidak mudah untuk dipahami karena membutuhkan daya abstraksi yang tinggi. Namun di tangan beliau, filsafat menjadi common sense, membumi, menarik, dan mudah untuk dipahami. Baik, sebentar lagi kita akan masuk pada sesi inti paparan dari Prof. Franky, yang akan saya awali dengan membacakan dengan singkat biodata beliau. Profesor Dr. Francisco Budi Hardiman lahir di Semarang pada tanggal
31 Juli 1962. Pada tahun 1988, beliau menyelesaikan S1 di bidang filsafat di STF Driarkara, Jakarta. Tahun 1997, beliau meraih gelar magister dalam bidang filsafat di Hochschule für Philosophie München, Jerman. Atau dalam bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat di München, Jerman. Hmm. Pada tahun 2001, beliau menyelesaikan studi doktoral di tempat yang sama. Dari tahun 1992 sampai 2018, beliau menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Dan sejak 2001, beliau menjadi dosen senior di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Prof. Franky juga telah menulis 15 buku filsafat. 5 di antaranya adalah Kritik Ideologi, Demokrasi Deliberatif, Demokrasi dan Sentimentalis. Dan yang paling mutakhir adalah Aku Klik, Maka Aku Ada. Demikian saja pembacaan biodata beliau. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Prof. Franky mengenai etika politik dan dunia digital. Kepada Prof. Franky, saya persilahkan. Saya dapat waktu berapa lama? 1 jam, Prof. Kurang lebih 1 jam. Ya. Dan 30 menit Baik, nanti untuk baik. sesi diskusi. Baik, terima kasih untuk pengantar yang indah dari Frater Moderator. Eh, saya mendapatkan kehormatan untuk membahas masalah yang sangat relevan untuk kehidupan kita dewasa ini, yaitu eh, masalah dengan teknologi digital. Nah, karena topik kita di dalam rangkaian webinar ini bicara tentang etika politik, maka topiknya akan dihubungkan ya. Bagaimana etika politik ini bisa juga berbicara di era digital. Nah, saya sudah menyiapkan satu eh, pemaparan dalam PowerPoint untuk visualisasi. Nanti izinkan saya untuk menjelaskan langkah demi langkah supaya nanti kita punya bahan juga untuk didiskusikan. Dan mohon nanti diberi peringatan kalau eh, 10 menit sebelum 1 jam, sekarang jam 19.05, nanti 10 menit sebelum waktunya untuk diingatkan supaya saya bisa mengemas. Baik, Baik. Prof. Ya. Kalau Anda lihat gambar yang ada di depan layar Anda, yang ada pada layar Anda, itu adalah hasil dari ChatGPT. Saya beri prompt, buatlah Machiavelli yang sedang dinasehati oleh robot, gitu ya. Lalu hasilnya seperti itu. Ini sedikit banyak juga melukiskan eh, bagaimana posisi etika politis saat ini, yaitu eh, ada upaya dari teknologi untuk mengatasi Machiavellianisme sebetulnya. Namun, namun teknologi itu tidak netral, sehingga ada perkembangan atau dinamika internal atau logika internal dari teknologi yang juga membuat manusia kalang kabut ya. Sehingga gambar yang ada di depan Anda tadi ya, Machiavelli dinasehati oleh robot, itu tidak terjadi. Machiavellianisme tetap eh, ada dan bahkan menggunakan teknologi saat ini. Ya. Nah, pertanyaan kita kalau kita bicara tentang etika politik ya, adalah definisi dulu ya. Etika politik itu apa? Etika itu dibagi menjadi metaetika, etika normatif,
dan kemudian etika terapan. Nah, etika politik termasuk di dalam etika terapan. Kenapa? Karena mempersoalkan asas-asas dari etika normatif pada bidang politis. Misalnya, asas martabat manusia, keadilan, otonomi, ya, dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Nah, ada beberapa topik atau problem ya yang dibahas di dalam etika politik, yaitu bagaimana pemerintahan yang baik itu. Warga negara yang bebas dan partisipatif itu seperti apa? Lalu tatanan keragaman kelompok dalam masyarakat seperti apa? Ini masalah pluralitas dan pluralisme. Lalu juga tentang hormat akan martabat manusia dan berbagai sistem nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat kompleks seperti masyarakat dewasa ini, yaitu soal keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan toleransi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membahas etika politik dalam dunia digital atau dan dunia digital, kita tidak bisa lepas dari topik-topik yang sebetulnya juga sudah dibahas di dalam etika politik klasik. Saya mengatakan etika politik klasik karena sejak ada teknologi digital, kita perlu merumuskan ulang etika politik. Sehingga kita mendapatkan etika politik kontemporer yang juga memperhitungkan peranan dari dunia digital di dalam politik. Nah, dalam etika politik kontemporer, yang sebetulnya dalam kurung adalah etika politik digital juga, 5 topik besar ini juga harus dilibatkan dan harus dipikirkan ulang. Nah, duduk masalahnya begini, saudara-saudara. Kita ingat dalam setiap pemilihan presiden itu ada pengumpulan massa dalam jumlah besar di kontainer-kontainer massa, misalnya di Istora Senayan atau di Gelora Senayan ya. Ada perjumpaan yang menubuh, embedded ya, antara calon dalam hal ini misalnya Jokowi ya dengan para pendukungnya. Nah, masa itu sudah lewat. Kalau kita lihat ke belakang, jauh ke belakang, saudara-saudara, eh, yang disebut politikus itu selalu ya seperti di dalam gambar itu, yaitu bagaimana seorang calon pemimpin atau seorang pemimpin atau seorang pejabat atau apapun, bisa kaisar, bisa raja, atau apapun, itu menghadapi sejumlah besar kerumunan bicara kepada mereka. Nah, kerumunan atau massa itu hadir secara menubuh, korporeal, di suatu lokasi tertentu. Nah, yang mendengarkan ya massa itu. Nah, yang di sebelah kanan Anda adalah eh, era kita. Di era kita, tidak dibutuhkan pengumpulan-pengumpulan massa dalam jumlah besar di suatu lokasi tertentu. Kenapa? Karena adanya teknologi digital. Jadi, eh, orang cukup eh, memakai HP seorang diri di dalam kamarnya, dan di situ dia bisa berkomunikasi, bisa membuat pengaruh, bisa menyebar pengaruh kepada ribuan, bahkan jutaan orang yang tersebar di berbagai tempat. Nah, era kita jelas berubah. Nah, kalau kita lihat 2 gambar yang ada di depan, dan kita menyadari bahwa kita ada di sebelah kanan, masakan kita masih bertumpu pada asumsi-asumsi dari etika politik klasik yang mengandaikan kehadiran korporeal dari banyak orang. Tentu, saya tidak menolak kenyataan bahwa etika politik itu kan tidak harus eh, selalu terhubung dengan masalah pengumpulan massa. Karena kalau kita bicara keadilan, kita bicara mengenai netralitas, kita bicara mengenai demokrasi, itu juga etika politik itu kan masalah bagaimana mengatur negara tanpa harus melibatkan kehadiran korporeal suatu kerumunan gitu ya. Namun saudara-saudara, tak bisa disangkal juga bahwa mekanisme
menghadirkan kerumunan-kerumunan itu juga mempunyai nilai kekuasaan yang sangat tinggi ketika kita ada dalam era pradigital dengan hadirnya baris berbaris dalam jumlah besar, massa di stadion dalam jumlah besar, sorakan mereka, ya, dan atau hal-hal yang berhubungan dengan kerumunan semacam itu, eh, kekuasaan itu eh, berakumulasi dalam diri satu orang, citranya didongkrak, ya, kemudian juga akhirnya kita menyebut orang itu adalah orang yang berkuasa. Nah, dewasa ini mereka yang disebut influencer ini adalah bibit-bibit baru di dalam masyarakat masa depan yang seluruhnya digital, yang bisa menjadi ya apa yang dalam istilah klasik disebut politikus. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, kalau kita lihat etika politik klasik dari Aristoteles sampai Hannah Arendt, itu ada beberapa pengandaian yang dipikirkan. Satu, konsep tindakan korporeal, misal ya, memasung kebebasan, itu artinya mengikat, memagari, memenjara. Atau berderma, itu mengulurkan tangan dengan uang kertas. Marginalisasi itu adalah getoisasi misalnya. Jadi memang ada wilayah pemukiman yang dibatasi di sana. Dan juga mengandaikan kehadiran korporeal, subjek moral. Misalnya tampil di TV untuk menenangkan massa. Atau belusukan ke kampung-kampung dengan kehadiran orang lain. Atau yang ketiga, nah ini penting. Dalam etika politik klasik, itu diandaikan adanya komunitas politis yang menubuh embodied political community, ya. Coba Anda baca-baca buku-buku misalnya tentang kontroversi antara liberalisme dengan komunitarianisme, eh, atau Marxisme dengan teori kelas misalnya. Teori-teori politik klasik semacam itu yang kemudian juga menghasilkan prinsip-prinsip dan paham-paham etika politik, itu mengasumsikan kehadiran kerumunan, orang banyak. Entah disebut kelas, entah disebut massa, entah disebut eh, apa namanya, ya katakan para pengikut atau siapapun. Nah, tapi jelas itu mereka secara fisik hadir. Nah, saudara-saudara, di tahun 2023, Jürgen Habermas, tadi betul saya selalu mengikuti dan saya tidak mau ketinggalan kalau Habermas menulis sesuatu yang baru. Eh, Habermas itu mengeluarkan buku yang terbaru. Judulnya Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Bahasa Indonesianya perubahan struktural ruang publik atau baru, perubahan baru dalam ruang publik, ya, dan uh, politik deliberatif. Nah, satu tesis yang sangat penting dalam buku itu adalah eh, dia mengingatkan kembali pada buku pertamanya tentang ruang publik, ya. Eh, Dulu belum ada teknologi digital. Nah, sehingga saya, Habermas, berbicara seolah-olah orang-orang itu hadir di suatu lokasi tertentu, sehingga eh, ya praktis kontrol atas pendapat, ya, itu lebih mudah. Nah, dewasa ini dengan hadirnya teknologi digital itu terjadi apa yang disebut sebagai pelampauan batas dan fragmentasi sekaligus. Jadi Entgrenzung itu bahasa Jermannya itu, kalau kita tahu bahwa eh, komunikasi digital kita itu kan melampaui batas-batas negara nasional, melampaui batas-batas agama, melampaui batas-batas kebudayaan, ya, bersifat global, WWW, ya, itu Entgrenzung gitu. Tapi di lain sisi, ini paradoksnya gitu, terjadi fragmentasi, yaitu bahwa kita yang memakai eh, smartphone dan berkomunikasi secara digital,
itu juga terisolasi sendiri-sendiri gitu ya. Eh, kita di kamar sendirian, tapi bicara dengan semua orang. Nah, kalau ada dalam grup WA, ya, eh, kita mengemukakan pendapat, kita tidak langsung mendapatkan respon yang kita harapkan. Seringkali apa yang terjadi dalam grup WA itu justru semacam echo chamber, di mana kita mendapatkan diri kita pada chat dari orang-orang yang lain yang sebetulnya bukan dirinya. Kita tidak tahu sebetulnya orang-orang di grup WA kita itu otentik atau tidak. Jelas, di situ adalah apa yang disebut fragmentasi atau fragmentirung, karena terjadi isolasi. Kalau kita ingat teori-teori politik ya yang dibahas di dalam filsafat politik, orang yang bernama atau filsuf yang bernama Hannah Arendt itu sangat fokus pada persoalan fragmentasi atau fragmentirung ini yang dia sebut sebagai atomisirung. Nah, Habermas sebetulnya juga orang yang banyak belajar dari Hannah Arendt itu. Dan itu betul sekarang. Itu betul sekarang. Dan juga betul pada zaman Nazi. Di zaman Nazi terjadi isolasi satu sama lain karena rezim fasis itu membuat isolasi. Jadi saat masyarakat satu sama lain tidak saling kenal, masyarakat satu sama lain tidak saling kenal, tetapi mereka berhubungan langsung dengan Führer, gitu ya. Nah, demikian juga di era digital ini terjadi semacam atomisasi seperti yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Kita tidak kenal satu sama lain, barangkali hanya kenal dangkal, tapi eh, semua komunikasi kita terarah misalnya pada satu tema atau satu orang, tapi tidak ada komunikasi horizontal yang yang bermakna untuk kita. Apalagi kalau itu menyangkut politik. Tadi disinggung-singgung oleh moderator bahwa masalah polarisasi ada di sana. Nah, saudara-saudara, eh, saya merasa perlu untuk menjelaskan lebih dahulu perubahan-perubahan itu sebelum kita masuk ke etika politik yang bersifat digital ya. Nah, perubahan harus disadari. Ada seorang filsuf Jerman, masih muda, ya 60-an kali, itu bernama Byung-Chul Han, itu kelahiran Korea Selatan, menulis buku-bukunya kebanyakan mudah dibaca, ya. Maka jarang masuk atau tidak ada yang masuk ke buku filsafat yang berat-berat seperti di penerbit Suhrkamp Taschenbuch Verlag Frankfurt ya. Kalau buku-bukunya Habermas ya ada di sana, misalnya seperti buku ini kan Suhrkamp nih, Suhrkamp. Ini para filsuf ya kalau sudah masuk Suhrkamp, wah gengsinya naik ya. Tapi si Han buku-bukunya tersebar langsung dalam bahasa Inggris dengan penerbit Polity Press ya dan berbahasa-bahasa lain. Jadi banyak sekali. Nah, tapi gagasannya cukup otentik dan bisa membantu kita untuk mengenali zaman kita. Dalam bukunya yang berjudul Infokrasi, dia memetakan adanya 3 tahap perkembangan eh, tatanan kekuasaan, kira-kira begitu ya. Yang pertama adalah era diskursus rasional. Di situ ada komunitas politis, yaitu publik pembaca, aktif, menubuh ya, embodied. Ada politik dipimpin ruang publik, lalu kritik itu sebagai senjata. Itu jelas zaman abad pencerahan dan setelahnya sekitar itu. Sampai munculnya eh, pers ya, media, media seperti koran, radio ya. Nah, itu era mediakrasi. Itu juga ada komunitas politis ya. Ada komunitasnya, ada publik, pemirsa, ya, pemirsa lalu eh, tidak lagi aktif tapi pasif karena eh, mereka mungkin lihat TV, nonton TV, tapi menunggu. Mereka masih menunggu. Nah, politik pada masa itu tunduk pada logika media massa. Kita masih ingat di era Orde Baru, eh, kalau ada kebijakan-kebijakan dari rezim yang dikritik, itu oleh media massa, misalnya waktu itu Kompas. Kompas sering ditelepon ya.
oleh Kementerian Penerangan supaya hati-hati dan kalau nekat ya akan dicabut itu surat izin penerbitannya. Jadi ada kendali pada media karena politik memang tunduk pada logika media massa. Media massa menjadi sangat penting. Lalu akses media itu menjadi senjata ya. Kalau pemerintah bisa mengendalikan media, pemerintah aman. Tapi kalau masyarakat umum, gerakan-gerakan sosial yang kemudian bersuara di media, mereka juga bisa mempunyai pengaruh. Saudara-saudara, era kita itu oleh Han itu disebut era infokrasi. Ditandai bukan oleh suatu adanya komunitas yang menubuh, embodied, bukan. Melainkan ada komunikasi tanpa komunitas. Jadi pengguna ponsel ada terfragmentasi dan tidak menubuh ya, tidak embodied. Karena mereka itu telepresence, artinya hadir jarak jauh. Eh, tentu saja Anda semua boleh merasa senang menjadi anggota dari grup WA. Anggota grup WA boleh merasa bahwa dia adalah anggota sebuah komunitas yang bernama grup WA. Tapi perhatikan baik-baik, apakah rasanya sama menjadi anggota grup WA dengan menjadi anggota komunitas yang hadir dengan tubuh. Misalnya komunitas Fransiskan, komunitas SPD, Yesuit, komunitas gereja pada umumnya, ya. Atau kalau mau lebih jauh, setiap komunitas keagamaan itu hadir dengan menubuh ya. Kelompok pengajian juga hadir dengan tubuhnya, kelompok yoga, samadhi juga hadir dengan tubuhnya. Nah, hadir dengan tubuh ini sangat penting. Tetapi era ini menganggap hal itu tidak penting. Ada komunikasi. Nah, memang dalam WA kita seolah-olah mempunyai komunitas. Tapi keluar dari WA, kemudian berkomunikasi di X ya sekarang namanya atau Facebook, semakin jelas tidak ada komunitas ya. Nah, politik di era infokrasi ini ada dalam infodemik. Jadi apa yang disebut politik itu sangat tergantung dari eh, pandemi atau wabah informasi. Begitu ada satu kejadian yang viral, ya itu akan melanda eh, seluruh orang-orang yang terkena ya. Jadi kita sebut sebagai kedaulatan bukan kedaulatan rakyat, kedaulatan dari yang viral gitu ya. Nah, yang viral ini bukan berarti rakyat, bukan. Yang viral ini informasi sejauh informasi itu emosional, lalu juga menarik perhatian banyak orang, ya. Kadang-kadang ekstrim, eh, tidak harus pintar, bahkan seringkali bodoh. Nah, ada satu buku yang saya baca tentang stupidity di era infokrasi ini, ya. Kebodohan tidak sungguh-sungguh bodoh di era digital. Karena kebodohan bisa menjadi manuver politik untuk memanen voters atau memanen viewer gitu ya. Semakin kelihatan bodoh politikus itu kan semakin dihujat. Dengan semakin dihujat, viewernya naik, lain kali dia akan diamati lagi dan kemudian uh, pengaruhnya bisa dia masukkan pelan-pelan. Nah, era ini informasilah menjadi senjata, bukan akses media lagi, tapi informasi itu sendiri dan informasi itu uh, dimiliki oleh setiap orang. Anda dan saya mempunyai kemungkinan untuk membuat sesuatu viral, sesuatu menjadi objek perhatian publik. Jadi kita bisa menjadi uh, penerbit, bisa menjadi redaktur, lalu menjadi distributor sekaligus dari apa yang uh, kita pikirkan. Gitu. Nah, perubahan era semacam ini pasti akan membuat kita berpikir-pikir ya tentang bagaimana etika politik. Han memberikan satu kutipan yang menurut saya menarik.
Dia menulis begini, ponsel menjadi sebuah parlemen bergerak, suatu forum debat dimanapun dan kapanpun. Nah, itu betul. Kita bisa dimanapun melakukan itu. Real time democracy. Ini adalah impian di hari-hari awal digitalisasi. Tapi dalam kenyataannya adalah sebuah ilusi. Kenapa ilusi? Karena eh, kita perhatikan saja apakah yang terjadi sekarang sungguh-sungguh demokratis atau sebetulnya eh, tindakan-tindakan yang dipicu oleh yang viral itu. Tidak pernah ada argumen yang sungguh-sungguh brilian di sana. Tapi tentu ada sentimen. Nah, kawanan digital bukanlah satu kelompok bertanggung jawab yang dapat bertindak secara politis, menurut dia. Melainkan para pengikut yang dilatih oleh para influencer cerdas dan menjadi ternak konsumtif. Mereka didepolitisasi. Saya merespon di sini, tidak tidak selalu tepat kalau dikatakan didepolitisasi, bahkan dihiperpolitisasi. Jadi segala-galanya politik, segala-galanya politik ya. Mungkin dengan hiperpolitisasi akhirnya menjadi depolitis, itu juga bisa, artinya menjadi apolitis. Karena segalanya politik, lalu tidak ada perbedaan lagi antara politik dan bukan politik gitu kan. Nah, saya beri tinta merah di sini, komunikasi yang dikontrol dengan algoritma dalam media sosial tidak bebas dan juga tidak demokratis. Kenapa? Karena dalam demokrasi itu eh, diandaikan setiap warga negara punya pendapat yang otentik, punya argumen ya, yang ingin dikenali oleh yang lain. Tidak demikian di dalam komunikasi digital yang diarahkan oleh algoritma, diarahkan oleh statistik ya, yang kemudian eh, kita sebagai pengguna itu mau tidak mau eh, mengikuti arus itu. Seringkali disebut entah ada echo chamber, entah confirmation bias, atau hal-hal lain, polarisasi dan sebagainya itu ada di sana semua. Kita tidak pernah berargumen sungguh-sungguh di sana. Lihat saja eh, bagaimana mereka berkomentar di grup-grup WA, di X ya. Itu kalimat-kalimat pendek ya, eh, yang tajam kadang-kadang. Komunikasi itu menghasilkan suatu ketidakdewasaan baru menurut Han. Ponsel bukanlah sebuah parlemen bergerak, melainkan sebuah piranti dominasi. Mengapa dominasi? Begini, ponsel itu adalah alat yang terhubung dengan dunia digital. Nah, di dunia digital itu ada perusahaan-perusahaan yang melayani, yang memediasi itu semua. Ya, ada Facebook, ya, ada X itu, lalu segala apps yang ada di HP kita itu ada perusahaannya ya. Eh, Mereka itu adalah rezim-rezim neoliberal ya, yang mengambil keuntungan besar dari eh, sesuatu yang viral. Nah, biasanya kalau ada yang konflik di dalam politik, semakin konflik itu meningkat eskalasinya, itu apa jatah mereka untuk eh, mendapatkan keuntungan ya dari iklan ya itu makin tinggi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan semacam itu diam-diam sebetulnya menguasai kita semua sehingga betul sekali yang dikatakan oleh Han, ponsel bukan parlemen karena ada pihak ketiga di sini yang mendominasi sebetulnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pengandaian visa politik klasik itu nggak cukup di era digital. Ya, eh, begini ada tiga hal yang atau empat hal mungkin yang akan saya katakan. Pertama, politik tidak hanya terjadi di dunia korporeal, melainkan juga dan terutama di dunia digital. Sehingga kita harus mengandaikan ada dua lapisan realitas.
kalau kita bicara etika politik, ada dua lapisan realitas politis yang harus kita pikirkan, gitu kan? Yaitu dunia politik korporeal, offline lah, dan dunia politik digital yang bisa ramai sekali dan kita nggak dengar, tapi kalau kita engage di dalamnya, kita akan mendengar. Nah, kedua lapisan realitas politis itu bisa berhubungan. Bisa. Misalnya, eh, ketika terjadi demonstrasi besar di bulan Agustus, lalu disambung dengan Nepal ya, Perancis juga ya. Nah, itu kan juga hasil dari eh, tindakan-tindakan digital dan provokasi-provokasi lewat dunia digital ya. Nah, politik eh, digital atau di dunia digital ini berhubungan langsung dengan dunia korporeal, sehingga mereka turun ke jalan. Tapi juga bisa tidak berhubungan satu sama lain. Nah, kalau tidak berhubungan satu sama lain, ya, yang satu eh, A, yang lain B, maka terjadi kompleksitas komunikasi politis ya. Padahal sebetulnya tujuan utamanya komunikasi digital adalah memperlancar eh, komunikasi politis yang real, gitu kan. Nah, yang ketiga, politikus sebagai subjek politis dapat menggandakan diri di dunia digital dan memperpanjang diri secara teknologis, bahkan dengan AI ya, memperbanyak diri. Jadi beda kalau dulu dengan satu tubuh ya, eh, hadir di satu tempat. Kalau sekarang bisa diulang-ulang nih, seperti saya sekarang bicara lalu direkam ya. Nanti eh, hasil rekaman bisa disebar di grup-grup WA, bisa juga di tempat lain di Facebook ya. Nah, kalau saya politikus, saya mempunyai banyak kesempatan untuk eh, bicara dengan banyak orang gitu ya. Nah, itu tidak terjadi di masa lalu. Yang keempat, ada kesenjangan ya antara yang sosial dengan yang digital. Nah, kesenjangan ini kan mengakibatkan insensibilitas pada pemakai teknologi digital. Kita tidak sensibel lagi, ya, karena senjang. Misalnya, apakah kalimat-kalimat yang kita ketik itu akan menghasilkan respon agresif pada sekelompok orang, gitu ya. Kita tidak bisa menduga, nggak bisa. Ternyata provokasi-provokasi yang dibuat oleh seseorang itu tidak disadari misalnya ya, dia menulis itu, ternyata efeknya dramatis. Bisa membakar, bisa menghasilkan kerusuhan, dan seterusnya. Jadi, ada semacam insensibilitas dari para pemakai teknologi digital. Itu kita. Nah, desensibilisasi emosi para pengguna gawai itu kerap kerap ya diatasi dengan sentimentalisasi konten-konten. Jadi intinya gini, kita begitu sering melihat hal-hal yang ekstrim di media-media digital kita. Misalnya, omongan-omongan hate speech yang penuh kebencian, lalu eh, gambar-gambar yang seronok, lalu eh, cerita-cerita tentang ada orang bakar diri, ada orang memukul orang lain, peristiwa kekerasan dan seterusnya gitu. Kita menjadi sehari-hari sehingga eh, ke apa namanya kepekaan kita menjadi tumpul. Nah, dengan asumsi bahwa seluruh viewer itu tumpul secara emosional, maka content creator dan influencer menimpali dengan konten-konten yang sangat sentimental, yang sangat ekstrim. Jadi hasil akhirnya adalah konten-konten yang sangat apa ya, menunjukkan sangat kasar, vulgar gitu. Jadi ada brutalitas digital yang telah menjadi new normal, dan inilah yang menarik atensi warganet. Kalau biasa-biasa kita lewatkan, kita skip ya. Tapi kalau wah, ada peristiwa kekerasan nih, mayatnya kelihatan, rontok giginya, bom ada di mulutnya dan seterusnya. Nah, itu menarik perhatian. Tapi kalau
biasa-biasa saja, skip, skip. Nah, tidakkah ini sedang dilatih secara politis ya, kita untuk bertindak ekstrim supaya mendapat perhatian. Jadi, saudara-saudara, eh, konsekuensinya apa? Konsekuensinya sangat radikal ya. Menurut saya, yang terjadi sekarang adalah suatu nihilisme baru. Nihilisme lama itu kan dicanangkan oleh Nietzsche sebagai hilangnya iman religius gitu ya. Nah, dewasa ini bukan hilang iman religius, melainkan hilangnya iman akan kebenaran. Kebenaran itu sendiri tidak dipercaya karena orang menjadi insensible gitu ya. Yang digital mengikis yang faktual, maka ada postur politik gitu. Nah, gejala-gejala dari nihilisme baru, cepat percaya pada informasi, tapi tidak mencari kebenaran karena kebenaran tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan kebenaran dianggap bohong ya, atau kebohongan dianggap kebenaran, bukan. Melainkan kabur batas antara kebenaran dan kebohongan. Kebodohan tidak sungguh bodoh dan dianggap bukan problem moral karena telah berubah menjadi alat retorika digital untuk merebut perhatian. Nah, politik menjadi bukan soal benar atau salah, baik atau jahat, melainkan soal viral atau tidak. Jadi, kita sedang dilatih menjadi manusia primitif tapi berteknologi gitu ya. Yaitu manusia yang melakukan mimesis. Mimesis itu meniru. Nah, istilah-istilah yang sering diucapkan orang-orang dewasa ini adalah FOMO gitu ya. FOMO, fear of missing out atau apa namanya. Jadi itu sebetulnya mimesis kalau dalam istilah filsafat ya. Meniru ya, meniru itu adalah kemampuan primitif manusia. Anak-anak, anak kecil itu kan meniru, bayi juga meniru, mama, papa, apa gitu ya. Nah, lalu lama-kelamaan setelah menjadi dewasa tidak lagi mimetik ya, tidak lagi meniru. Nah, kita dilatih seperti itu di eh, komunikasi digital, menjadi mimetik. Nah, jadi akibatnya tanpa kebenaran masyarakat mengalami desintegrasi dari dalam dan merebak sikap ketidakpercayaan timbal balik. Saudara-saudara, informasi itu sentrifugal, memecah belah kadang-kala. Nah, kebenaran itu sentripetal, bisa menyatukan kebenaran. Nah, karena kita tidak lagi percaya pada kebenaran, ada nihilisme baru, masyarakat cenderung retak, ya, desintegrasi terjadi. Nah, tanpa narasi, sekarang narasi juga mungkin hilang, kebenaran hanya muncul dalam konteks naratif, kan? Karena narasi diganti informasi, hidup berubah menjadi bare life, menurut orang seperti Angga Ben ya mengatakan bare life. Jadi kalau kita tidak lagi punya cerita dan cerita itu diceritakan oleh komunitas ya. Jadi ya jelek-jeleknya masyarakat yang bergosip atau berceloteh. Masyarakat bergosip dan berceloteh itu punya cerita. Nah, tapi kalau hanya informasi saja, tidak ada narasi. Manusia tanpa narasi adalah manusia menghadapi kehidupan belaka. Bare life. Bare life itu situasi seperti orang-orang kehilangan identitas, lalu tidak ada moral di situ. Pokoknya menjadi seperti ya, hidup-hidupan. Kalau tidak mau dikatakan hewan gitu kan. Ada kutipan yang baru saja saya baca dari kitab Pengkhotbah. Eh, Menurut saya menarik, saya akan bacakan gitu ya. Kitab Pengkhotbah itu kitab yang paling dekat dengan filsafat ya. Dia mengatakan gini, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ini bare life yang diacu oleh Salomo ya. Bare life, manusia tanpa narasi. Hidup juga terasa sia-sia. Ini nihilisme dewasa ini. Narasi butuh komunitas dan butuh keberanian untuk mengatakan, seperti yang ditulis oleh Foucault sebagai parhesia. Namun, komunitas bubar jika kebenaran
diganti informasi belaka, karena informasi berciri sentrifugal. Jadi, saudara, kita perlu rethinking etika politik dalam konteks baru. Bagaimana caranya? Langkah pertama, mengubah pengandaian dari konsep tindakan korporeal ke konsep tindakan digital. Langkah kedua, memberikan aturan main untuk dunia digital dan interaksinya dengan dunia korporeal. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah tindakan korporeal dan kemudian ini tindakan digital. Korporeal maksudnya tindakan offline ya. Nah, presensinya korporeal, sedangkan tindakan digital telepresensi, hadir jarak jauh. Langsung termediasi yang ini. Lalu ada subjek politis, sedangkan dalam tindakan digital subjek politis tidak ada. Matinya subjek. Di sini communication with community, tindakan digital communication without community. Nah, jadi kelihatan di sini ada kesenjangan antara yang sosial dengan yang digital, itu kan? Mari. Hanya bisa dijembatani dengan apa yang disebut re-embodiment atau penubuhan kembali. Yang dimaksud begini, segala hal yang berciri digital itu mengasingkan kita dan menyatukan sekaligus, tetapi tanpa kehadiran langsung, kita tidak memiliki joy of space, tidak mempunyai kegembiraan ruang. Rasanya hanya 50% dari diri kita yang berkomunikasi. Nah, maka harus dijembatani dengan kehadiran langsung, re-embodiment. Nah, etika politik digital sekarang ya, tadi saya ulangi lagi, dulu bisa saja raja, sekarang influencer ya. Nah, sama bagaimana pemerintahan yang baik, warga negara yang bebas dan partisipatif, tatanan keragaman kelompok, hormat akan martabat manusia dan sistem nilai. Sama. Semua nilai-nilai sama. Kenapa sama-sama? Karena kita manusia mempunyai ekspektasi dan harapan timbal balik berupa nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu tidak banyak berubah dalam bidang politik. Semua orang mengharapkan keadilan sekarang ya, mengharapkan toleransi, ya, kebebasan dihargai dan seterusnya. Ya, sama. Tapi kita harus menempatkan dalam konteks baru, yaitu konteks digital. Sebagaimana di dalam etika politik klasik, ada pembedaan antara the rights and the good ya. Ini uh, distingsi yang muncul sejak tahun 80-an di dalam etika politik antara liberalisme dan komunitarianisme. Menurut saya distingsi ini cukup apa, menjadi tilikan yang bisa membantu kita untuk menempatkan bagaimana membahas filsafat atau etika politik ya. Nah, the rights itu adalah hal-hal yang menyangkut keadilan, hukum, ya, hal-hal yang prinsip-prinsip ya, hal-hal yang eh, cirinya universal, kosmopolitan, tidak spesifik ya. Maka prinsip-prinsip dasar moral digital ada di situ. The good itu adalah hal-hal yang spesifik, menyangkut cara-cara hidup, lifestyle, eh, agama yang berbeda-beda, itu kan mempunyai lifestyle yang berbeda-beda. Apa kultur ya, suku-suku itu juga mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda, nilai-nilainya juga partikular. Maka kalau kita terjemahkan dalam etika politik yang digital, itu cara-cara hidup yang baik di era digital itu seperti apa. Nah, itu tidak bisa diuniversalkan. Jadi, eh, untuk sebuah kelompok misalnya bisa saja eh, diet HP misalnya adalah satu jalan yang eh, menurut mereka baik ya. Tapi ada kelompok yang justru menggunakan HP untuk komunikasi. Jadi ini pilihan kelompok, nggak bisa diuniversalkan. Nah, mari kita lihat prinsip-prinsip dasar moral digital. Di era sekarang, era digital, martabat manusia itu tetap harus dijunjung tinggi.
Jadi batas-batas kebebasan digital itu adalah hormat atas martabat manusia. Jadi di balik setiap konten itu ada pelaku potensial dan korban potensial dari desensibilisasi digital. Jadi karena itu kebebasan komunikatifku berbatasan dengan kebebasan komunikatif orang lain. Nah, prinsip ini bisa membantu. Kebebasan bukannya tanpa batas. Nah, pemakaian teknologi digital itu harus melindungi martabat manusia, bukan melecehkan. Jadi, respek pada person itu mengharuskan agar manusia tidak direduksi misalnya, atau disubordinasi di bawah algoritma. Manusia itu sendiri bukan algoritma. Jadi, kalau Anda berpendapat dan pendapat Anda tidak viral, perhatikan. Tapi itu justru yang kadangkala dilindas di dalam masyarakat dewasa ini yang cenderung untuk memperhatikan yang viral. Etika selalu muncul untuk menarik perhatian bahwa stop dengan segala yang sifatnya dominasi, stop dengan segala yang sifatnya anonim. Perhatikan suara pinggiran, perhatikan suara korban semacam itu. Nah, demikian juga dalam etika politik digital, martabat manusia disuarakan terus. Nah, saudara-saudara, reduksi manusia menjadi algoritma itu berarti apa? Manusia dipahami, diperlakukan, atau direspon bukan lagi sebagai subjek yang hidup, sadar, dan bernilai secara intrinsik, tapi sebagai sekumpulan data, pola perilaku, prediksi statistik yang bisa dihitung dan dimanipulasi. Ambil contoh, data dan algoritma mengatakan bahwa eh, populasi itu suka kopi, ya. Kopi itu kesukaan mayoritas. Nah, apakah dengan preferensi mayoritas untuk kopi ini eh, membuat kita tidak memperhatikan orang-orang yang malah menderita karena minum kopi misalnya? Itu tidak diperhatikan di dalam dunia digital ya. Eh, untuk apa? Memberi perhatian kepada orang-orang yang tidak masuk dalam algoritma. Yang masuk dalam algoritma justru pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, preferensi-preferensi yang cenderung disukai oleh banyak orang. Eh, terjadi semacam marginalisasi ya dari orang-orang yang tidak bisa ikut pada algoritma. Nah, kadangkala kalau itu menyangkut hal-hal yang besar ya, itu jadi berbahaya sekali. Kalau hanya menyangkut kopi, oke lah. Tapi kalau menyangkut pandangan atau pendapat dalam politik ya, tentang keadilan, adil atau tidak, misalnya Mahkamah Konstitusi itu akhirnya pamannya Gibran itu meloloskan dia. Waktu itu terjadi eh, silang pendapat di media massa. Eh, kalau tendensi besar ada pada orang yang mengatakan ya itu udah biasalah di Indonesia kan. Yang penting ya, nah, politik nanti berjalan dengan nah, baik, damai ya. Eh, nepotisme kan ada di mana-mana. Kenapa Jokowi nggak boleh? Waktu itu ada pendapat semacam itu. Nah, kalau ini menjadi pendapat umum ya, dan jumlahnya banyak, dan itu juga bisa dibuat gitu ya, dengan buzzer dan sebagainya, ya suara kebenaran ditindas. Nah, manusia yang bersuara tentang kebenaran itu eh, tidak direspons bagaimana mestinya, dianggap lewat begitu aja. Jadi algoritma itu merekam setiap klik, durasi menonton, interaksi pengguna. Lalu sistem menentukan konten apa yang paling cocok untuk ditampilkan. Ya kita dipandu oleh apa yang oleh sistem ya dianggap menarik. Jadi bukan oleh refleksi rasional kita.
Jangan berpikir bahwa filsafat itu eh, mudah mengintervensi hal ini. Bahkan ya ya Anda bisa menunjuk wah, filsafat ada di dunia digital sekarang. Banyak konten-konten filsafat. Iya, iya. Tapi apakah pandangan filosofis bisa mempengaruhi politik digital? Nah, itu hal lain. Permisi, Prof. Ya, 10 menit lagi ya. Ya, Prof. Oke. Keadilan sebagai fairness tetap harus ada dalam dunia digital. Misalnya EU mengeluarkan tentang Fairness Act ya, Digital Fairness Act. Setiap peserta komunikasi digital memiliki akses setara dengan para peserta lain. Dan ini tidak tergantung pada institusi maupun sistem yang mendukungnya. Jadi algoritma juga harus transparan dan non-diskriminatif. Lalu saya mengusulkan juga prinsip ya, asimetri etis antara yang korporeal dengan yang digital. Jadi prioritas kita berikan kepada dunia korporeal, harus dicek semua yang ada di dunia digital, ceknya adalah di dunia korporeal. Kebohongan, manipulasi, eksploitasi harus dibuktikan melalui referensi korporeal. Parhesia di hadapan otoritas dan viralitas, itu juga penting. Yaitu khususnya era sekarang dengan melindungi privasi data di hadapan perusahaan media digital. Lalu uji validitas publik palsu yang sering dipakai di dalam ruang publik digital. Dulu tidak ada publik palsu ya, sekarang banyak, bisa dibayar juga. Lalu kebebasan bicara itu bukan soal tidak ada larangan bicara, melainkan akses yang adil untuk bicara dan mendapatkan informasi. Jadi hate speech, cyberbullying, deepfake itu bukan bagian kebebasan bicara. Dan saya pikir harus ada gencatan senjata atas disinformasi karena kita ada dalam digital state of nature kalau kita memakai konsep Thomas Hobbes ya. Lalu soal legitimasi politis di samping konsensus dalam ruang publik, politik di sekarang ini juga dilegitimasikan lewat trending topik ya, likes dan seterusnya. Nah, semua harus ke arah yang korporeal. Terakhir, saudara-saudara, ini tentang cara hidup di yang baik di dunia digital. Memang tema ini juga belum cukup digali. Bagaimana ya cara hidup di dunia digital sehingga kita tetap manusiawi gitu ya. Ini kita harus belajar dari filsafat timur dan filsafat barat sekaligus. Saya mengusulkan ada 4 yang saya sebut sebagai tetragon cara hidup. Yang pertama adalah Wu Wei digital, Konfusian kedengarannya. Lalu Mesotes digital, itu adalah Aristotelian. Komunitarisme digital, digital ya, bukan digital, digital. Dan Stoikisme digital. Wu Wei digital ya, tindakan politis tidak harus selalu mengikuti algoritma. Kadang perlu jeda, maka perbanyak ruang-ruang hening, saat-saat hening, untuk berjarak terhadap imperatif digital. Mesotes digital, tidak bertindak dan berbicara ekstrim dalam ruang digital, justru ketika yang viral identik dengan yang ekstrim. Alasannya demi care of the self, epimelia heautu, yaitu memelihara kewarasan, pengenalan diri, dan hubungan sosial. Itu penting. Nah, stoikisme digital, dunia digital adalah lautan impuls, bukan logos. Jadi keterlibatan digital menjauhkan kita dari logos. Politikus tidak menggantungkan diri pada likes dan viralitas, kadang harus berani melakukan detoksifikasi digital dengan diam, demi rasionalitas. Justru ketika kawanan digital menyerang, diam ya. Ada memento mori. Jangan buang waktu untuk debat sia-sia karena umur kita pendek. Jadi dalam stoikisme kan ada yang tergantung pada politikus, misalnya keputusannya, prinsipnya,
cara memanfaatkan peluang. Tapi ada yang tak tergantung kepada politikus, yaitu opini publik, trending topik, viralitas. Nggak bisa. Kadang-kadang kita harus break, apalagi kalau mau melakukan tindakan politis. Komunitarianisme digital. Ruang digital cenderung liberal, individualis, ada unencumbered self, ada atomisasi. Nah, alienasi baru akibat digitalisasi itu adalah communication without community. Itu dapat diatasi dengan mengembangkan embodied communitarian lifestyle. Jadi, kebijakan untuk mendorong re-embodiment, seperti forum publik, deliberasi warga, forum inisiatif warga, sekolah bebas gawai, kunjungan perpustakaan, dan seterusnya gitu. Hal-hal yang dianggap kuno, itu justru kita ambil sekarang sebagai kebijakan. Menulis kembali dengan pulpen, ya, menulis halus, ya. Mosok nunggu Pak Prabowo untuk menyuruh. Nah, sekolah-sekolah terapkan hal itu. Nah, sehingga kita belajar dengan cara seperti yang sedia kala, tapi justru mengatasi problem dewasa ini. Apakah revolusi masih mungkin di era digital? Saya katakan, ya, ada jalan keluar. Kalau semua kanal tersumbat dan tidak ada tempat lain untuk menyalurkan aspirasi, maka harus ada revolusi. Di dalam era digital, senjata adalah informasi. Ya, revolusi dilakukan dalam bentuk praksis resistensi atas determinasi algoritmik. Nah, dimanapun membutuhkan keberanian untuk bicara tentang kebenaran, parhesia. Seperti yang dikatakan oleh Foucault di Berkeley tahun 83. Itu keberanian moral dalam bicara, bukan sekedar berbicara seperti orang bicara di media sosial, melainkan berbicara benar dalam menghadapi risiko, dengan menghadapi risiko. Nah, itu bisa lewat praksis resistensi yang meluas ke ruang publik fisik juga. Jadi, dalam kondisi yang ekstrim, ini ya, kalau kita memakai etika politik digital, kan harus ada pemecahan gitu ya. Kalau kanal-kanal komunikasi tersumbat, kan ada yang disebut civil disobedience ya. Nah, kalau di era digital bentuknya praksis resistensi terhadap algoritma. Nah, itu bisa dalam aksi yang embodied, yaitu turun ke jalan, lalu menyerbu pusat-pusat informasi digital, server-server, bisa mematikan server atau apalah, tindakan-tindakan sabotase, itu harus dimungkinkan kalau itu menjadi eh, dominasi total ya. Anda nonton film Mission Impossible yang baru waktu itu, orang kewalahan dengan algoritma, orang kewalahan dengan teknologi digital, akhirnya yang bisa mengatasi itu juga tubuh manusia dengan mematikan server-server, menyerbu tempat-tempat di mana eh, konten-konten itu dibuat. Saya sampai di sini, Frater Moderator. Baik, terima kasih kepada Prof. Franky yang telah memaparkan materi yang sangat komprehensif dan insightful. Kesempatan berikut saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Prof. Franky, dipersilahkan. Silakan Saudara Andre, Ya, mikrofonnya di unmute dulu. Iya, baik. Sudah bisa hmm, mikrofonnya. Ya, Sudah. terima kasih ya, moderator atas kesempatannya. Terima kasih Pak Francisco atas pemaparan materinya. Wah, sangat menarik. Sebenarnya aku fans sama Pak Francisco, Profesor Francisco nih. Wah, bukunya oke. lagi.
Nah, tapi aku ada pertanyaan nih. Nah, Tapi bisa dua pertanyaan, Prof. boleh, boleh. Ya, baik, Prof. Pertama, aku ambil dari buku ini di bab ketiga, Prof, Hmm, mengenai peran hukum etika publik dipimpin bullshit, demokrasi dan pas post-truth politik. Nah, em, berhubung saya juga em, suka baca dengan buku-bukunya dari Harari, Yuval Noah Harari. aha, Di sini Prof juga mengutip karena memang kemampuan dari manusia sapiens ini yaitu meneruskan informasi, kemampuan untuk meneruskan informasi. Dari informasi inilah yang berjalan lahirlah mitos, legenda, hmm, biologi dan seterusnya. Di buku Nexus juga disampaikan bahwa informasi itu adalah kekuatan, power hmm, yang digunakan. Dan dari sini yang membentuk realitas, hmm, realitas intersubjektif. Ya, di sini Prof mencatat seperti juga Habermas juga ada dunia, dunia objektif, subjektif dan dunia intersubjektif. hmm, Harari menggambarkan realitas yang imajinasi, imaginary reality. Kalau dari apa? hmm, Harari. Nah, tadi aku sepertinya kurang kurang menurut saya belum cukup ya melihat era sekarang kita itu kalau kita hanya melihat prinsip the good tadi yang Prof sampaikan, hmm, yang empat tadi, cara hidup baik di era digital. Karena menurut saya ini sesuatu yang lebih luas lah dari hanya sekedar masing-masing individu untuk menerapkan cara hidup yang baik ini. hmm, Karena kalau aku lihat dari buku Homo Deus, di situ disampaikan akan terjadi yang namanya shifting authority, hmm, pergeseran otoritas hmm, dari Tuhan ke manusia dan sekarang dari manusia ke data. Jadi siapa yang memiliki data, dialah yang akan menggerakkan setiap orang. hmm, Sehingga kemarin di hmm, seminar Hari Studi kemarin, aku membuat proposisi pernyataan bahwa di era sekarang free will itu sudah tidak ada lagi. Free will sudah mati. Free will is dead. Mungkin ini bagian dari nihilisme ya yang baru mungkin. Aku nggak mau mau terjebak di sana, tapi dilihat dari Mungkin Mas sini Andre, mungkin sebenarnya yang pertanyaannya menjadi bisa lawan, yang menjadi em, apa ya tantangan kita itu bukan cuman sekedar individu kita yang sadar akan hmm. era sekarang ini, tetapi itu kita permisi Mas melawan Andre, sesuatu yang di luar dari kapasitas individu sendiri, yaitu para elit yang memiliki permisi jaringan, Mas Andre. memiliki teknologi algoritma itu sendiri, Romo. Iya. Prof, seperti itu. Nah, tanggapan saya mungkin bisa em, Prof memberi tanggapi juga mengenai pemahaman saya terhadap itu. Hmm. Terus yang kedua, Prof, aku ingin mengutip terkait buku Permisi dari Mas Andre, Tom Nichols, permisi. ya. Mungkin langsung ke intinya saja ya. Ya, Dua pertanyaan dari terkait. aku mau mengutip dari buku Tom Nichols tentang The Death of Expertise, jadi Ya. matinya kepakaran. Apakah di era sekarang ini dengan sebuah dengan Hmm, influencer yang hadir, hmm, jadi masyarakat digital itu hanya mengikuti apa yang disampaikan influencer atau ya teknologi AI sekarang, jadi masyarakat hanya mengikuti AI saja. Terus ya. di mana peran peran kita sebagai mungkin ya dalam dunia akademisi, di mana Oke. apakah kita hanya diam saja atau kita perlu kontra narasi juga melalui Ya. mungkin melalui media yang ada ini. Mungkin seperti itu. Terima Oke. kasih, Prof. Ya, Dua pertanyaan ya. iya, Untuk terima pertanyaan kasih. pertama tentang determinisme yang Anda percaya dewasa ini. Nah, jadi keyakinan Anda akan determinisme itu eh, diperkuat ya oleh beberapa tokoh, Spolsky, lalu Daniel Dennett juga ya, Sam Harris juga ateis-ateis baru ya. Tapi barangkali juga Yuval sedikit banyak ya. Nah, itu kita oke berpikir sedikit anu ya.
agak Hegelian, Marxis sedikit begitu ya. Eh, Satu paham atau konsep itu kan terjadi lewat konteks sejarah tertentu atau lewat kondisi-kondisi tertentu sehingga orang berpikir seperti itu. Nah, dalam masyarakat desa yang belum ada teknologi, orang nggak berpikir deterministik karena segalanya romantis lah, ya. Ada kebebasan kelihatannya, ya. Padahal sebetulnya ya ada determinasi juga, misalnya feodalisme, lalu eh, keturunan dan sebagainya tentu ya. Tapi dalam masyarakat teknologi banyak determinasinya, algoritma salah satunya, dan itu banyak sekali. Nah, kalau ada situasi seperti itu, wajar sih kalau lalu muncul eh, pandangan determinisme. Ya, itu hanya cermin dari zaman, zeitgeist saja. Nah, tapi apakah kita makhluk berpikir ini mau setuju dengan itu gitu ya? Itu hal lain. Menurut saya, kalau saya mendapat eh, apa rakyat ya yang percaya determinisme seperti Anda misalnya, jumlahnya banyak, misalnya 5 juta orang percaya determinisme, wah, saya ada dalam posisi emas untuk memanipulasi Anda karena Anda semua adalah determinan-determinan saya. Tapi sangat berbahaya bagi rezim kalau rakyatnya percaya kebebasan. Oleh karena itu, saya usulkan Anda jangan percaya determinisme karena secara politis tidak menguntungkan. Percaya kebebasan menguntungkan secara politis. Nah, jadi, oke, apakah secara filosofis kebebasan itu ada? Itu hal lain. Bisa saja kebebasan itu diimajinasikan, seolah-olah ada, padahal tidak ada. Tapi secara pragmatis, percaya kebebasan menguntungkan. Oke, daripada percaya pada determinisme. Pertanyaan kedua apa tadi? Kata kuncinya tentang apa yang kedua tadi? Aku menanyakan terkait matinya kepakaran, the death of Oh, iya, ya expertise, oke, karena oke. Sambung, ya sambung. karena narasi Sambung. mungkin Ya, dengan influencer. Ya. oke, gini. eh Memang mengkhawatirkan kalau Ya. semua diganti AI. Mengkhawatirkan kalau ada Internet of Things, lalu kemudian pengangguran banyak, ya, lalu eh, kita yang belajar juga menjadi sia-sia karena sekarang aja kalau mau nulis ya, AI menulis lebih bagus gitu kan. Ya. Jadi bagaimana nih? Apakah ada lagi tulisan-tulisan yang kita hasilkan sendiri, seni yang kita hasilkan sendiri, dan seterusnya? Oke, eh ada dua jawaban saya. Satu dari realisme saja, jawabannya realisme. Lalu yang kedua sedikit utopis gitu ya. Dari realisme itu saya mengatakan gini, sampai hari ini saya masih punya mahasiswa. Padahal di dunia maya itu banyak hal yang kita bahas seperti sekarang ini, kita bahas di kelas ya, itu ada di dunia maya. Kenapa mereka nggak mau membuat kurikulum sendiri lalu eh, nggak usah ikut kuliah kita? Malah di universitas-universitas menggunakan dunia maya juga ya untuk pembelajaran, tapi mereka tetap datang ke kampus ini. Hmm. Jawabannya adalah bukan hanya untuk kepakaran, tapi untuk komunikasi dan komunitas. Itu kebutuhan lain lagi daripada sekedar untuk menjadi pintar. Itu menjadi manusia. Hidup dalam komunitas itu menjadi manusia gitu ya. Komunitas akademis. Nah, jadi eh, kalau melihat dari segi realisme, aku khawatir bahwa masa depan akan diisi dengan AI semua. Ada aspek-aspek yang tidak bisa digantikan oleh AI. Nah, maka saya masuk ke dalam utopianisme. Misal, di kampus ya, eh, semua orang sudah bisa belajar lewat laptopnya, bahkan lewat microchip yang ada di kepalanya mungkin, atau apalah ya.
Tapi mereka tetap perlu datang ke kampus untuk ketemu live designer. Hmm. Live designer itu ya semacam romo gitu ya, atau semacam konsultan yang memberikan bagaimana menata hidup di era digital. Itu susah diberikan oleh artificial intelligence ya. Karena membutuhkan kehadiran dan care dari seseorang yang mementor, mengawasi. Kemudian di masyarakat masa depan itu juga perlu ada eh, seorang etikus yang mengawasi algoritma. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan masa depan yang tidak bisa digantikan mesin. Nah, utopi itu membuat eh, kita lebih terhibur ya. Enggak lah. Kepakaran yang mana yang mati? Yaitu kepakaran klasik. Tapi muncul kepakaran-kepakaran baru yang sedang tumbuh, yang sekarang belum belum muncul dengan sungguh-sungguh, tapi akan berkembang. Semoga ada harapan untuk itu. Amin. Ya, Baik, terima kasih, Prof. Francisco. ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin kita minta satu lagi pertanyaan langsung dari pada tadi yang raise hand, Saudara Beni. Kalau tidak ada, saya akan mengambil pertanyaan dari kolom chat. Nah, Nah, ini pertanyaan dari Saudara Atan, Prof. nah, Apa kita lebih mudah dipengaruhi oleh gadget dan algoritma seolah-olah diajar oleh robot daripada mencari kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya? pertanyaannya apa yang dia katakan? Apa yang Mengapa menyebabkan? mengapa kita lebih mudah dipengaruhi oleh gadget dan algoritma seolah-olah kita diajar oleh robot daripada mencari kebenaran dan kebaikan yang sesungguhnya? Karena jawabannya kan gitu ya. Karena eh, gini, karena mencari kebenaran itu melelahkan, karena harus berpikir, dan berpikir itu melelahkan. Dan kalau menemukan kebenaran, belum tentu kebenaran sesuai dengan keinginan kita. Nah, sementara robot itu melayani kita. Eh, Dunia digital juga melayani kita, sehingga eh, apa-apa yang diberikan oleh dunia digital dan oleh robot itu cenderung kita terima tanpa reserve, karena itu pelayanan gitu kan. Nah, manusia itu sendiri dari ciri-ciri dasarnya, nah, kalau Anda penganut rasionalisme Kartesian gitu ya, Descartes ya, oh, cogito ergo sum, berarti berpikir, apa iya manusia itu seperti itu gitu. Atau sebetulnya yang terjadi, manusia itu juga cenderung untuk tidak berpikir, menjadi irasional. Lihat kebudayaan. Banyak yang tidak efisien dalam kebudayaan ini. Ada eh, budaya-budaya yang mencacah kulit ya, mentato kulit, ada yang meletakkan semut di tangan sehingga kesakitan, ada macam-macam upacara inisiasi yang irasional menurut saya, tapi itu diperlukan oleh manusia untuk menemukan meaning atau makna ya. Nah, jadi manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Maka sebetulnya ada yang jauh lebih dalam daripada sekedar rasionalitas. Kecenderungan manusia untuk melakukan hal-hal secara mudah. Pilih yang gampang, karena kalau berpikir itu sulit ya. Jadi robot dan mesin itu akan cocok dengan kebutuhan manusia, bukan untuk berpikir, melainkan untuk tidak berpikir. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari komunitas SPC Yogyakarta. nah, Apakah algoritma media sosial yang dirancang untuk memprioritaskan keterlibatan dan sensasionalisme memicu polarisasi dalam masyarakat? Bagaimana konten-konten yang memecah belah bisa menjadi lebih berharga secara algoritmik daripada konten edukatif yang netral? ya.
Nah, Eh, jelas. Apa yang Anda tanyakan sebetulnya adalah apa yang Anda amati. Jadi, isi pengamatan Anda memang betul bahwa konten-konten media sosial, apalagi dalam peristiwa-peristiwa politik, dukungan-dukungan kepada calon misalnya, itu membuat polarisasi. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara ya, polarisasi semacam itu. Nah, eh, polarisasi itu terjadi karena apa? Gitu. Nah, filsafat politik atau etika politik juga ya, itu mempunyai jawabannya. Yaitu politik itu sendiri baru berciri politis kalau kalau ada polarisasi. Kalau tidak terpolarisasi bukan politik. Gitu. Nah, itu pandangan yang sangat terkenal dari Carl Schmitt. Carl Schmitt mengatakan the political atau yang politis itu dibangun dari dikotomi kawan dan lawan atau teman dan musuh gitu ya. Nah, selama kita bisa menghasilkan dikotomi kawan dan lawan dalam jumlah yang besar, selama itu pula kita bisa menghasilkan politik. Nah, menurut dia, sejarah berhasil menemukan dikotomi besar itu, yaitu antara proletar dan kapitalis. Ya, lalu juga eh, bisa ditambah eh, yang potensial menjadi besar, misalnya antara laki-laki dan perempuan, tentu saja ya, tapi tidak pernah jadi kategori politis ya, kecuali oleh para feminis. Nah, karena kedua-duanya saling membutuhkan. Nah, eh, politik yang agonistis macam ini kemudian diambil alih oleh Chantal Mouffe untuk melihat demokrasi. Dalam demokrasi juga, kalau isinya bukan polarisasi, bukan dikotomi ya, itu belum ada politik. Suatu politik yang isinya bukan pertentangan antara kawan dan lawan, itu bukan politik. Di situ tidak ada politik, dan di situ juga tidak terjadi mukjizat, menurut Kasmin. Mukjizat terjadi kalau pada momen tertentu, musuh dan wajahnya terlihat sebagai musuh. Oke, kedengaran ajaran-ajaran dari Carl Schmitt ini ya, kayaknya mau memecah belah, Machiavellian dan sebagainya. Itu betul. Tapi secara deskriptif, ajaran-ajaran itu sekarang nyata di dalam eh, politik digital. Anda benar. Nah, bagaimana mengatasinya? Saya mengusulkan, eh, ya tentu saja, tadi saya bilang ya, harus ada penataan, eh, eh, aspek penataan dari dunia digital ya. Tidak harus secara otoriter, eh, satu arah dari pemerintah, tapi harus lewat deliberasi publik menghasilkan semacam konsensus-konsensus dasar penggunaan atau kode etik dalam penggunaan media-media digital. Nah, itu disebarkan, diajarkan di perguruan tinggi, diajarkan di sekolah-sekolah, ya, sehingga kita akan mendapatkan literasi digital dari para pengguna digital. Eh, Proses itu tentu tidak sekaligus ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi eh, pendidikan seperti itu kan dilakukan di Eropa, sehingga mereka tahu kapan menggunakan HP, kapan tidak. Mereka tahu bagaimana menyapa orang dengan HP dan bagaimana berkomentar dengan HP ya. Intinya ada penataan dari dunia digital supaya eh, polarisasi juga berkurang. Maaf, saya batuk ini. kita ke pertanyaan berikut, Prof, dari saudara Yohanes Daga. Mhm. Ada dua pertanyaan. Yang Oke. pertama, jika narasi moral telah digantikan oleh arus informasi yang netral secara etis, siapa kini yang menentukan nilai benar dan salah? Apakah akal publik atau algoritma? Ya. Nah, kalau eh, dipepetkan, ya, disudutkan pada dua pilihan gitu, algoritma atau publik gitu ya.
publik yang dimaksud adalah publik yang korporeal. Jadi orang-orang seperti kita yang hadir dalam sebuah forum untuk berpendapat, ya, untuk menghasilkan konsensus. Atau algoritma, itu hal-hal yang secara statistik eh, lalu menjadi pandangan umum dan kemudian diakui sebagai kebenaran juga gitu ya. Saya sedang khawatir kalau sebuah masyarakat itu tidak terbiasa melakukan deliberasi, ibaratnya seperti sebuah sekolah. Sekolah ya, ini model kecilnya sekolah. Sekolah, kepala sekolahnya otoriter, hanya satu arah selalu kalau mempunyai kebijakan gitu ya. Sekolah yang otoriter ini, kalau dimasuki dunia digital, akan jauh lebih cepat percaya pada algoritma dibandingkan dengan sekolah yang sering melakukan deliberasi. Jadi sering ngajak ngomong guru-guru, siswa pendapatnya seperti apa, ya. Nah, demikian juga sebuah masyarakat. Kalau masyarakat itu sering diajak ngobrol, ngomong secara korporeal, embodied gitu ya, dia akan bisa merelatifkan algoritma. Itu kan kita alami. Saya beri contoh begini. Suatu ketika saya diundang oleh sebuah institut ya. Itu yang mengundang saya itu sekretarisnya, waduh, tulisannya judes banget. Saya langsung membayangkan, wah orang ini ah, judes lah, nggak enak diajak ngomong lah ya. Nah, tapi setelah saya ketemu dengan orangnya, orang yang ramah dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, pandangan saya tentang teks yang tertulis itu berubah. Ah, ini bukan Judas, ini apa apa adanya terus terang gitu ya, nggak Judas. Nah, mengerti yang saya maksud. Jadi pertemuan korporeal itu sering bisa mengatasi algoritma atau mengatasi yang digital. Maka saya mengusulkan tadi salah satu prinsip adalah prioritas dari eh, kehadiran yang korporeal daripada yang digital. Harus mendapatkan prioritas di situ. Asimetri, ada asimetri sana, secara etis. Ya. Pertanyaan kedua tadi, Prof. Mhm. Jika komunitas hanya mungkin terbentuk oleh kebenaran yang mempersatukan, apakah masyarakat digital yang hidup dari informasi instan sedang menuju kematian komunitas? Kematian komunitas. Iya. Oke, bisa, bisa. Itu sudah terasa di keluarga-keluarga, yaitu anak-anak eh, sibuk dengan HP-nya di kamarnya sendiri-sendiri, orang tua juga tidak ada lagi pertemuan keluarga atau sangat malas melakukan pertemuan keluarga di meja makan masih lihat HP dan seterusnya. Jadi kalau dalam skala yang besar, pertemuan-pertemuan yang embodied, yang menubuh itu juga semakin tidak diminati. Nah, jadi bisa, saya katakan bisa, tapi juga bisa eh, dihindari. Jadi mungkin di masa depan ini kalau kita pikirkan ya, selalu saja ada orang-orang Badui di era digital itu kan, atau orang-orang Amish di era digital. Jadi ada komunitas-komunitas yang bertahan untuk tidak ikut arus, melainkan membina hubungan-hubungan yang tradisional lah. Saya tahu dalam pendidikan ya, bahkan pendidikan para frater gitu kan, di novisiat gitu kan, HP kan nggak boleh gitu. Yang saya dengar ya, yang saya dengar, saya nggak tahu dari ordo mana, tapi HP nggak boleh. Jadi sepanjang pendidikan nggak boleh pakai HP. Jadi itu kan semacam masyarakat Badui di era digital itu ya, atau Amish. Nah, mungkin di masa depan eh, minoritas semacam itu sedikit banyak bisa menyelamatkan kelengkapan sikap-sikap manusiawi dibandingkan mayoritas yang tergerus ya oleh komunikasi digital. Ingat,
bahwa orang-orang yang menggunakan komunikasi digital lama-kelamaan menjadi semacam cyborg ya. Karena kita sebetulnya sudah seperti cyborg, yaitu dengan memakai HP, hanya HP ini tidak ditanamkan di kepala gitu ya. Organismenya kita. Ini adalah eh, apa cyber teknologi ya. Jadi eh, kita sebetulnya sudah menjadi cyborg dengan memakai HP ini. Nah, kalau di masa depan mayoritas menjadi cyborg, kemanusiaan di mana? Apakah cyborg itu seperti yang dikatakan Haraway ya, adalah masa depan ontologis manusia? Atau sebetulnya kita sedang melawan juga, yaitu barangkali tendensi-tendensi yang kita sebut konservatif ya dalam agama itu justru nanti akan menyelamatkan kemanusiaan apa adanya misalnya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita terka, bentuk-bentuk kehidupan di masa depan akan sangat majemuk, antara lain juga adanya komunitas-komunitas yang melawan digitalisasi. Bahkan hak asasi manusia pun akan ditambah eh, poinnya ya. Hak untuk dilupakan itu belum ada. Kita mau loh dilupakan di dunia digital karena setiap kali buka kok ada nama saya, lalu oh di Facebook ada nama almarhum di sana ya. Cerita-cerita almarhum ada dan orangnya juga masih ada di situ. Nah, mau dihapus, dilupakan. Nanti harus ada perjuangan di kemudian hari hak untuk dilupakan juga. Kita masih awal sekali dalam hal itu. Ya, begitu, Kak. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan ini yang menurut saya agak relate dengan konteks kita di Indonesia. Dari saudara Roni Malela. Pertanyaannya, dalam konteks Indonesia, bagaimana etika politik berbasis digital seharusnya dibangun? Bagaimana etika politik dalam konteks digital seharusnya Dibangun. dibangun? Ya, Prof. Saya kok apa yang saya kemukakan tadi untuk konteks Indonesia oke. Ada dua ya, yaitu prinsip-prinsip dasar moral digital tadi. Lalu yang kedua, cara-cara hidup ya, lifestyle yang baik ya, hidup yang baik di era digital. Nah, eh, di situ tetap penting orang Indonesia misalnya ya, pemerintah eh, bisa berinisiatif lewat Departemen Pendidikan atau Departemen eh, Komdigi ya, kan sekarang ada eh, departemen baru yang berurusan dengan yang digital itu ya. Nah, itu menghasilkan komitmen-komitmen, menghasilkan konsensus ya, eh, yang cirinya adalah kode etik untuk komunikasi digital ya. Nah, yang nanti diterapkan, dipelajari di sekolah-sekolah. Bahkan untuk konteks Indonesia perlu ya masuk kurikulum ya, etika komunikasi digital itu perlu masuk dalam kurikulum. Sehingga kita dapatkan anak-anak yang lebih sadar bahwa komunikasi digital ini menjadi makin penting, maka jangan sampai eh, kita ceroboh membuli orang misalnya di ruang digital itu bisa sama menyakitkan seperti membuli orang di dunia fisik gitu. Ya, Baik, Prof. Terima kasih banyak telah membagikan materi yang sangat berharga, yang membantu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kami semua. Berhubung kita dibatasi oleh waktu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang mungkin saya tidak bisa sempatkan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat maupun yang resen. Terima kasih atas setiap kontribusi, pertanyaan, dan energi positif yang telah diberikan. Semoga diskusi hari ini tidak berhenti di sini,
tapi menjadi pemantik untuk percakapan dan kolaborasi lebih lanjut. Prof. Franky, terima kasih atas materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Terima Eh, kasih juga. ya, saya tidak akan mengulas kembali apa yang telah dipaparkan oleh Prof. Franky karena sangat padat, seakan-akan setiap jengkal kalimat merupakan ide pokok. Namun Nah, sebagai gantinya, saya akan menutup pertemuan ini dengan mengambil salah satu kutipan menarik dari tulisan Prof. Franky sendiri. Semua orang bisa berbicara karena dalam komunikasi digital tidak ada hierarki yang membatasi. hmm. Konsep ideal politik dapat diraih, tetapi cita-cita politik juga terancam lumpuh dari genggaman. Sebelum mengakhiri ini, saya berikan kesempatan juga kepada Prof. Franky untuk memberikan closing statement kepada kami Oke, semua. Nah, ya, saya punya closing statement. Coba saya share ya. Saya sudah tulis di sini. Technology should serve community, not displace it. Ini dari seorang komunitarian. Nah, saya semakin yakin bahwa fungsi komunitas menjadi sangat penting untuk kemanusiaan kita. Jadi, kalau ada teknologi yang mengikis eh, komunitas, itu harus disadari. Jangan sampai eh, komunitas kita diganti oleh teknologi. Komunitas tidak bisa digantikan oleh teknologi. Bahkan kalau bisa, eh, apa namanya, teknologi yang memediasi komunikasi dalam komunitas itu disingkirkan dulu supaya kita bisa berkomunikasi secara langsung dalam komunitas. Begitu. terima kasih, Prof. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, diakhiri dengan doa penutup, saya akan membacakan dua pantun dulu untuk kita semua. Real Madrid menang lawan Barca. Pesta gol terjadi di Bernabeu. Prof. Franky sudah berbicara, pemahaman kita semakin terbantu. Saya menunggu Rosalina datang, ternyata ada di Sukabumi. Walaupun kita berakhir sekarang, suatu saat kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima Kita kasih. akhiri pertemuan ini dengan doa. Ya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Allah, Bapa sumber segala kebijaksanaan kami bersyukur atas diskusi bersama pada malam hari ini. Mampukanlah kami menjadikan ruang digital sebagai taman kebenaran dan politik sebagai ladang pelayanan yang bermartabat. Semoga tiap klik dan kata kami penuh tanggung jawab dan setiap kebijakan lahir dari hati yang melayani. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima Bro. kasih. Franky, terima kasih. Ya, Ada yang minta materinya, Prof, boleh nggak? boleh, boleh. Nanti saya berikan lewat WA ya, besok ya. Oke, Prof. Ah, Nanti saya oke. share di grup. Ya, ya, ya. Terima kasih Oke, banyak. saya live Luar ya. biasa materinya. Oke. Mari. Teman-teman, selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Romo. Matikan HP dulu, jangan lupa makan malam. Bukan begitu, Oma?